ya. Oke. Atonia uteri adalah suatu kondisi ketika rahim tidak bisa berkontraksi kembali setelah melahirkan atau setelah ari-ari dikeluarkan. Nah, kondisi ini ya dapat mengakibatkan perdarahan pasca persalinan yang dapat membahayakan nyawa ibu. Ada yang tahu ini gambar apa nih? Apa? Keran air. Oke. Sudah tahu semua ya keran air ya. Nah, atonia uteri ini kita andaikan seperti keran air, ya. Keran air apabila dia terbuka, ya. Ini misalnya dari tower nih, ya. Apabila keran ini selalu terbuka, maka air yang di tower akan apa? Akan habis. Begitu juga apabila darah, ya, ari-ari sudah dikeluarkan, darah itu mengalir, mengucur. Apa yang terjadi pada ibu tersebut? Akan kehabisan darah. Kalau ibunya kehabisan darah, apa yang terjadi? Tidak bisa tertolong ibunya kalau darahnya habis, ya. Jadi atonia uteri, ya, apabila ari-ari telah dilahirkan tetapi tidak ada kontraksi pada usus uteri, ya. Kita ibaratkan seperti keran air. Apabila dibiarkan terbuka, maka lama-kelamaan air di dalam bak penampungan akan habis. Begitu juga dengan darah yang ada pada ibu bersalin. Apabila dibiarkan tidak diberikan tindakan, maka akan selalu mengalir dan ibunya kehabisan darah yang bisa menimbulkan kematian. Kenapa sih kita bidan harus cepat memberikan pertolongan kepada pasien, kepada ibu melahirkan apabila darahnya mengucur deras? Kenapa? Kok kita harus melakukan? Kita kan sebagai seorang bidan nih. Kenapa harus kita cepat kita lakukan penanganan? Agar apa? Agar kita bisa menolong si ibu, ya. Jadi kalau kehabisan darah menimbulkan kematian, jadi kita tolong si ibu supaya darahnya jangan sampai habis, ya. Oke, bisa kita lanjutkan ya. Oke. Nah, kita lihat di sini. Sebenarnya, ya, penyebab daripada atonia uteri itu belum diketahui dengan pasti, ya. Tetapi ada beberapa faktor selama kehamilan yang dapat, ya, atau pada saat kehamilan dan proses melahirkan ini diduga atau dapat berkontribusi terhadap terjadinya kondisi ini. Misalnya yang pertama, uterus yang besar lebih dari normal. Misalnya ini ada polipidgramion, ya, air ketuban yang terlalu banyak. Kemudian bayi kembar. Kemudian ada juga bayi besar, ya. Ini juga bisa menimbulkan atonia uteri. Kemudian di sini ada multipara atau grande. Ini adalah ibu yang hamil lebih dari 5 kali, juga diduga bisa menyebabkan atonia uteri. Kemudian persalinan yang sangat lama atau sangat cepat. Misalnya kan kita tahu nih proses persalinan. Oh ya, kalau anak pertama tidak lebih dari 12 jam. Kalau anaknya udah kedua atau ketiga tidak lebih dari 8 jam. Ya, itu berarti persalinannya tidak
lama. Atau karena dia normalnya tadi persalinan 8 jam nih pada multipara. Nah ibu itu nggak tahunya 2 jam sudah keluar. Nah itu juga persalinan yang terlalu cepat itu juga bisa menyebabkan atonia uteri. Kemudian yang keempat ada persalinan dengan induksi. Persalinan dengan induksi tahu apa itu? Ayo? Belum tahu persalinan dengan induksi? Persalinan yang dipaksa. Ya, misalnya dengan menggunakan obat-obat uterus tonika. Ya, ini juga bisa menimbulkan atonia uteri. Kemudian ibu dengan anemia atau HB-nya rendah. Itu juga bisa menimbulkan atonia uteri. Oleh sebab itu, pada saat ibu hamil dari kehamilan kita sudah tahu dia hamil ya, kehamilan muda ini segera diberikan tablet FE. Nah, itulah mengapa ya dari hamil ke tahun hamil harus diberikan tablet FE, karena ini salah satunya adalah untuk mencegah terjadinya anemia yang bisa menimbulkan atonia uteri. Kemudian ini adalah yang keenam, penggunaan obat-obatan seperti MGSO4. Ini obat-obatan MGSO4 ini biasanya diberikan pada ibu bersalin dengan hipertensi atau preeklamsi ya. Jadi inilah beberapa penyebab atonia uteri ya yang diduga bisa ya menimbulkan kondisi ini. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Di sini silakan. Oke, silakan, siapa namanya? Nadia. Oke, silakan Nadia. Ada yang ingin ditanyakan? Bu, mengapa sih multipara atau grande ini bisa menyebabkan atonia uteri? Oke, pertanyaan yang baik sekali ya. Kenapa sih Bu multipara atau grande bisa menyebabkan salah satu terjadinya atonia uteri? Ya, multipara atau grande ya berarti ibu yang hamil lebih dari 5 kali. Kalau ibu itu sudah 5 kali persalinan, 5 kali dia kehamilan, 5 kali persalinan, berarti kontraksi uterus ibu itu akan mengalami apa? Ya, kontraksinya akan berkurang. Karena kan dia sudah 5 kali nih hamil, 5 kali melahirkan. Yang tadinya kontraksinya kuat, ya kan? Nah itu karena sudah 5 kali udah capek, dia sudah lelah. Nah, jadi kontraksinya itu lemah, tidak ada, ya kan? Nah, jadi itu mengapa bisa menimbulkan atonia uteri. Bagaimana Nadia? Sudah jelas? Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, silakan, siapa namanya? Lisa. Oke, gimana Lisa? Aku izin bertanya mengenai persalinan yang sangat cepat atau lama. Iya. Apakah persalinan yang kurang bulan itu termasuk ke dalam persalinan yang cepat atau lama itu? Kemudian persalinan dan induksi, apakah waktu dan proses itu masuk ke dalam persalinan dan induksi? Oke, baik ya. Baik sekali ya pertanyaan dari Lisa, ada 2 ya. Apakah persalinan yang sangat lama atau sangat cepat ini ya, apa pengaruhnya ke atonia uteri ya? Jadi persalinan tadi sudah Ibu jelaskan ya sedikit ya. Persalinan itu karena ada batasannya. Yang dikatakan normal misalnya pada multipara itu 12 jam, 8 jam, pada primipara ya anak pertama itu 12 jam. Jadi kalau misalnya persalinan pada multipara nih anak kedua atau ketiga itu lebih dari 12 jam, misalnya dia 20 jam ya, jadi kan itu berarti proses dia berkontraksi itu kan lama ya. Nah itu yang bisa menimbulkan kontraksi uterus pada ibu itu akan lemah.
atau persalinan juga yang sangat cepat. Misalnya pada multipara ya, itu paling tidak 8 jam. Ternyata dia ini baru 2 jam sudah keluar. Berarti kan kontraksinya itu sangat kuat ya, memaksa. Ya kan? Nah, kontraksi sangat kuat memaksa ini, nah itu nanti pada saatnya bayi sudah dilahirkan, ari-ari sudah dilahirkan, nah itu dia akan lelah. Jadi itu yang menimbulkan persalinan cepat atau lama, berindikasi juga terjadinya atonia uteri. Tadi berkaitan apakah ibu yang hamilnya prematur? Ini tidak ada berkaitan, ini kan persalinan. Nah, kalau dia prematur itu berarti kehamilannya. Ya, kalau ini kan persalinan, berarti persalinan yang sangat lama, ini pada proses persalinannya, bukan lamanya bayi itu di dalam kandungan ya. Nah, kemudian berkaitan lagi ini yang cepat dengan induksi. Ini kan berarti persalinannya dipaksakan. Misalnya ibu itu tidak ada pembukaan. Kan kita tahu kalau melahirkan itu pembukaannya dari 0 sampai 10 cm. Nah, ibu ini sudah mengalami sakit, tetapi pembukaannya tidak bertambah. Nah, kadang-kadang diberikan induksi, diberikan obat uterus tonika. Nah, obat induksi ini kan berarti merangsang ya, lebih cepat. Nah, karena dia merangsang lebih cepat, berarti kan dia dipacu, dipaksa, yang tadinya dia tidak berkontraksi atau berkontraksinya santai, dipacu cepat. Nah, itu juga pada saatnya bayi sudah lahir, ari-ari sudah lahir, itu juga bisa menimbulkan kelelahan pada uterusnya karena dia dipaksa untuk berkontraksi. Itulah yang bisa menimbulkan atonia uteri. Oke, sampai di sini masih ada yang kurang jelas? Sudah jelas? Sudah. Oke, kalau memang di sini sudah jelas, kita lanjutkan ya. Oke. Nah, bagaimana tanda dan gejalanya? Ada yang sudah tahu? Tadi pada awal kan ibu tanyakan ya, apa itu atonia uteri? Nah, ada yang sudah tahu apa itu tanda dan gejala atonia uteri? Ada yang sudah tahu? Silakan. Ayo silakan tunjuk tangan. Oke. Apa itu tandanya? Oke, pundus uteri lembek atau tidak berkontraksi. Ada lagi yang tahu? Ya, silakan. Gimana? Tekanan darahnya menurun. Oke, ada lagi yang punya pendapat? Apa lagi? Tanda dan gejalanya yang khas, apa itu? Apa itu tanda dan gejala yang khas? Ada yang bisa? Oke, silakan. Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke ya, berarti kalian sudah ini ya, sudah dari pengertian atonia aja sudah bisa kita mengetahui apa sih tanda dan gejala daripada atonia uteri. Kita lihat ya. Oke, ini tanda dan gejalanya. Tanda utamanya adalah rahimnya tadi lembek, seperti yang disebutkan teman-temannya ya. Lembek itu rileks, berarti diem aja dia, tidak ada kontraksi. Kalau kontraksi, rahimnya kontraksi gimana? Bisa terlihat ada apa di pundusnya? Ada bulatan ya, tapi itu tidak ada bulatannya karena nggak ada kontraksi, jadi di uterusnya nggak ada bulatan ya. Jadi ini ya tandanya yang khas yaitu rahimnya lembek, tidak berkontraksi. Kemudian kita lihat tadi ada temannya yang mengatakan darahnya lebih dari 500 mili.
seperti keran tali, darahnya mengucur. Kemudian ya, apabila ibu ini mengalami perdarahan, tadi ada temannya yang sudah menjawab, oh bu, tekanan darahnya menurun. Kalau tekanan darah menurun, berarti denyut jantung akan semakin cepat, ya. Kemudian jumlah sel darah merah di dalam tubuh ibu menurun karena tadi darahnya banyak keluar kan. Jadi jumlah darah atau jumlah sel darah yang di dalam tubuh ibu juga akan menurun. Kemudian adanya rasa nyeri dan muncul pembengkakan pada vagina, ya. Jadi di vagina ibu kita lihat mungkin ibu tuh mengeluh, bu sakit bu vagina saya, ya kan? Atau sakit bu kemaluan saya, atau kita lihat tampak vaginanya membengkak dan adanya nyeri pada punggung ibu, ya. Jadi gini ya, kalau kita melihat ada tanda dan gejala seperti yang sudah disampaikan tadi, itu kita bisa mengatakan, oh iya, yang paling enggak 2 kita sudah mengetahui adanya perdarahan lebih dari 500, uterusnya tidak berkontraksi, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa ibu ini mengalami apa? Atonia uteri. Baik. Nah, bagaimana kita melakukan penanganannya? Yang pertama, masase uterus, ya. Masase uterus itu bagaimana caranya? Dengan menggunakan telapak tangan kita lakukan masase uterus, ya. Jadi kita tekan di fundus uteri ibu kurang lebih, ya, dia mengarah ke searah jarum jam, ya. Jadi segitu plasenta lahir kita langsung melakukan masase uterus sampai terlihat kalau uterusnya itu ada bulatan. Itu berarti normal. Tetapi kalau tidak ada bulatan, apa yang kita lakukan? Nah, setelah melakukan masase uterus, kita menyuntikkan obat-obatan uterus tonika, bisa dengan oksitosin atau metil ergometrin pada ibu yang tidak mengalami tekanan darah tinggi, ya. Jadi kalau ibunya tekanan darah tinggi, kita pakainya oksitosin, ya. Tapi kalau misalnya tidak punya tekanan darah tinggi, dua-duanya bisa digunakan. Bisa dengan menggunakan oksi atau dengan menggunakan metil ergometrin. Kemudian apabila 2 ini sudah dilakukan masase, sudah disuntik uterus tonika, darahnya masih, kontraksi uterusnya belum baik, belum ada, masih lembek uterus uterinya. Apa yang kita lakukan? Kita akan melakukan kompresi bimanual interna atau kita sebut singkat dengan KBI. Kemudian kita lakukan, jika KBI tidak berhasil, kita lakukan KBE, kompresi bimanual eksternal. Oke, untuk lebih jelas ibu akan memutarkan, ya. Kita lihat dulu nih gambar KBI KBE, ya. Nah, ini adalah yang sebelah kiri ini adalah KBI, di mana tangan kita, ya, tangan bidan atau tangan penolong yang satu berada di dalam, ya, di dalam uterus, yang satu ini di atas, di fundus uteri. Ini KBI. Kemudian kalau KBE, ya, ini tangannya sama, ya, melakukan kompres, menekan, tetapi posisi tangan adalah di luar, ya, di atas fundus uteri. Tangan kiri pun berada di atas fundus uteri. Untuk lebih jelasnya, kita sama-sama melihat videonya.